Saudara-saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam renungan pagi pada saat ini. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat 23. Amsal pasal 24 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang terkasih, dari hati kita itu terpancar kehidupan. Kalau kita lihat di waktu kita masih muda, ya, anak-anak muda misalnya, kalau dia sedang jatuh cinta, itu hatinya berbunga-bunga, itu bisa terpancar dari wajahnya, ya. Wajahnya mungkin fresh gitu ya, segar, berseri-seri. Mungkin dia senyum-senyum sendiri karena sedang jatuh cinta. Itu juga yang dulu saya alami, saudara-saudara. Orang yang mendapat berkat besar itu wajahnya bahagia gitu ya, fresh, segar ya, wajahnya berseri-seri, banyak senyum, diajak ngomong enak ya. Tetapi sebaliknya, orang yang saudara perhatikan, orang yang sakit hati, orang yang luka hati, orang yang kecewa, itu wajahnya kusut ya, wajahnya kusut ya. Kita bisa lihat wajahnya, ya pokoknya enggak enak dipandang gitu ya. Itu bisa terjadi. Dalam kisah di dalam Alkitab terdapat dua contoh, saudara-saudara yang terkasih, orang yang bisa menjaga hati dan orang yang tidak bisa menjaga hati. Kalau saudara perhatikan di dalam Kitab Ester ya, Kitab Ester itu ada seorang Haman. Seorang Haman itu diangkat oleh Raja Ahasveros menjadi pejabat tinggi ya. Wah, dia merasa hebat, dia merasa luar biasa ketika dia keluar lewat di jalan, semua rakyat menyembah dia ya. Karena sudah diperintahkan raja kalau Haman lewat itu supaya menyembah dia. Ada satu orang Yahudi yang bernama Mordekai ya. Ada satu orang yang Yahudi yang bernama Mordekai, dia tidak menyembah si Haman ini. Haman mengetahui, dia menjadi panas hati, dia sakit hati ya. Dia cerita pada istrinya ya. Nah, istrinya menyarankan, sulakan saja dia pada tiang gantungan ya. Dan dia nuruti, si Mordekai ini akan digantung, saudara-saudara, akan digantung. Tidak itu saja, saudara-saudara, dia akan membasmi semua bangsa Yahudi ya. Dia akan membasmi semua bangsa Yahudi. Hanya apa? Hanya gara-gara dia sakit hati, dia panas hati melihat si Mordekai ini tidak menyembah dia ketika dia lewat ya. Dalam kehidupan bisa saja terjadi orang yang masih rendah ya, orang yang belum diangkat oleh Tuhan, itu kalau ada yang menyinggung, ada yang menyenggol, ya enggak apa-apa ya, biasa saja. Tetapi kalau dia tidak bisa menjaga hati, ketika dia naik ke atas, ketika dia mendapat berkat yang besar, ada orang yang menyenggol, ada orang menyinggung, dia bisa sakit hati ya. Contohnya si Haman ini tadi ya. Karena dia sakit hati, dia tidak bisa menjaga hati, akhirnya dia malah yang digantung oleh Raja Ahasveros ya. Akhirnya dia malah seluruh keluarganya mati karena dia tidak bisa menjaga hati. Ada contoh lagi, saudara-saudara, orang yang bisa menjaga hati. Kisah yang sangat terkenal yaitu Yusuf ya. Yusuf itu adalah anak kesayangan ya. Dia anak ragil, dia yang disayang kedua orang tuanya, diberi jubah indah ya, sampai dia diiri oleh saudara-saudaranya ya. Dia diiri, lebih-lebih Yusuf itu mendapat mimpi dari Tuhan ya, bahwa dia akan diangkat Tuhan. Ada berkas-berkas yang berdiri tegak, sedangkan berkas-berkas saudaranya menyembah dia ya, lebih
ketika itu didengar oleh saudara-saudaranya, ketika dia menceritakan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya menjadi iri, ya, saudara-saudaranya menjadi iri. Apalagi dia berkata, bulan, bintang, matahari menyembah dia. Saking panasnya, ya, saking sakit hatinya saudara-saudaranya ini. Ketika dia mengirim makanan ke padang belantara, dia dimasukkan sumur oleh saudara-saudaranya, ya. Ada saudara yang baik hati yang bernama Benyamin. Mengapa kita menjatuhkan dia ke sumur? Lebih baik kita jual saja kepada orang di Mesir, lalu dia diangkat, dijual kepada orang Mesir, dijadikan budak, ya, dijadikan budak di rumah Potifar, ya, di rumah Potifar. Nah, dia bisa bekerja dengan baik, dia bekerja dengan baik sebaik-baiknya. Dia diangkat menjadi kepala rumah tangga Potifar. Dia digoda oleh istri Potifar, ya, dia digoda oleh istri Potifar, bahkan dia diajak tidur bersama dia. Karena dia menjaga hati, ya, dia menjaga hati, dia lepaskan itu, dia lari, ya. Akhirnya malah si Potifar ini menjebloskan dia penjara, ya, menjebloskan dia penjara. Di penjara dia bisa bekerja dengan baik, dia menuruti perintah atasan sehingga dia menjadi kepala penjara, kepala tahanan, ya, maksud saya kepala tahanan. Nah, di dalam penjara itu dia juga menjadi berkat, dia bisa mengartikan mimpi, juru minum dan juru roti, ya. Suatu saat juru minum ini dilepaskan, ya. Si Yusuf sudah bilang, kalau engkau dilepaskan, ingatlah aku orang yang tidak bersalah, tolonglah aku supaya aku dilepaskan. Tetapi sudah berselang lama dia tidak dilepaskan, sehingga berjalannya waktu, ketika tiba-tiba si rajanya itu mimpi, ya, rajanya mimpi bahwa ada lembu yang kurus dan lembu yang gemuk, ya. Lembu yang kurus ada 7 itu memakan lembu yang gemuk. Si rajanya ini tidak bisa mengartikan, saudara-saudara yang terkasih. Nah, pada saat itu Tuhan mengingatkan, ya, si juru minum diingatkan bahwa ada orang yang bernama Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Lalu Yusuf dipanggil dan akhirnya Yusuf bisa menceritakan mimpi raja itu, dan dia bisa mengerti apa yang direncanakan Tuhan, sehingga akhirnya Yusuf itu diangkat. Ini adalah contoh kehidupan orang yang bisa menjaga hati, dia diangkat. Tetapi orang yang tidak bisa menjaga hatinya, ya, kesenggol sedikit saja dia jatuh, akhirnya malah hancur, ya. Mari saudara yang terkasih, kita menjaga hati, karena hati itu terpancar kehidupan, ya. Kalau ada orang yang menyinggung, ada orang yang menyakiti, ya biarkan saja, ya. Kita bisa lihat contoh kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu disakiti, dianiaya, disiksa, dibunuh sampai mati di atas kayu salib. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mendoakan orang-orang yang membunuh dia. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara yang terkasih, kita belajar dari Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus sudah disiksa, dibunuh, dia bisa mengampuni orang yang menganiaya, membunuhnya. Mari, ya, kita menjaga hati, jangan mudah sakit hati, jangan mudah luka hati, kita lapang hati, ya. Kalau bahasa Jawa itu jembarno hatimu, ya. Kalau kita bisa menjaga hati kita, maka kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, firman yang senantiasa memberi kami terang, memberi kami petunjuk hidup, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu, menjaga hati kami, agar kami tetap lapang hati di dalam menjalani kehidupan ini. Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong kami, menguatkan kami, untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.